misalkan punya istri gitu ya, tapi mohon maaf ya barangnya itu tidak berfungsi gitu, loyo gitu. Salah satu pengobatan itu bisa datang ke di sini untuk berikhtiar, Pak. Bisa, jangan rupa-rupa, Oh, macam-macam. macam-macam. Tuh. Ini bakar kemenyan atau apa, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengungkap misteri dalam tabir ketahuan. Teman-teman dimanapun berada, sekarang saya sedang berada di lokasi pemakaman keramat ya, yang berada di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Cigasong. Menurut berita ya, di sini ada dua makam keramat. Yang pertama itu makam pemilik ilmu rawa rontek. Apa itu ilmu rawa rontek? Yaitu adalah ilmu yang mana pada saat dimakamkan itu tidak boleh kepala dan tubuhnya itu menyatu, alias harus terpisah, teman-teman. Cuman kita perlu mengetahui lebih lengkap bagaimana kisahnya, bagaimana misterinya. Dan di sini juga ada makam yang kedua, yaitu makam pemutusan. Nah, makam pemutusan itu ada di belakang sini. Dan konon kabarnya teman-teman, hampir setiap hari banyak yang berkunjung di sini, berziarah ke sini untuk maksud-maksud tertentu. Apakah itu untuk keberkahan, apakah untuk keduniaan, kita tidak tahu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bertemu dengan kuncen yang menjaga pemakaman keramat ini. Penasaran? Ikuti saja video ini sampai selesai, jangan sampai ada kesalahpahaman. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, kalau gitu kita lanjut saja bersama rekan-rekan bertemu dengan kuncen pemakaman sini. Let's go. Nah, beginilah teman-teman pemakaman ya, atau makam yang pemutusan. Nah, kita sekarang mau berjalan dulu berkunjung ke kuncen daripada pemakaman ini. Namanya itu Eyang Lambe Ahmad ya. Nanti kita tanyakan ke beliau bagaimana sejarah atau misteri daripada pemakaman rawa rontek dan pemutusan ini. Teman-teman, di sana ada Meisa Selina, ada Kartika Hidro gitu. Nah, ini untuk makomnya, sekalian mungkin kita sambil berjalan atau duduk gitu ya, ngobrol dengan kuncennya. Nah, kalau yang di dalam sini, bangunan sebesar ini ada satu makam, yaitu yang pemilik ilmu rawa rontek begitu, teman-teman. Nah, di depan itu ada YouTuber juga, ada Bangkar, Kartika Hidro, dan satu lagi ini Ayudi. Oh ya, assalamualaikum Bapak. Punten. Nah, kita sudah bertemu, kita akan ngobrol dengan Bapak Kuncen. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Kuncennya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Nah, Bapak boleh perkenalan dulu sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa? Oh, ini saya namanya Pak Ahmad. Bapak Ahmad. Ya, yang sekarang alhamdulillah Bapak dipersantren. Ini megang makam ini, makam keramat Kawung Poek. Oh, nama makam keramatnya Kawung Poek. Kawung Poek. Nah, di sini itu terdiri dari berapa makam, Pak? Oh, yang di sini di dalam ada dua makam. Ada dua makam ya? Ya. Dua bangunan makam barangkali ya, Pak? Iya, dua bangunan makam. Nah, itu yang bangunan pertama, Pak. Tadi saya udah lihat-lihat ke belakang, ada dua bangunan. Nah, ini saya mau tanya bangunan yang pertama dulu nih, yang ada di belakang Bapak. Nah, yang di dalam itu makam siapa, Pak? Yang dalam itu, yang satu itu makam Mbah Haji Luhung. Nah, Mbah Haji Luhung. Itu dari Cirebon Girang. Cirebon Girang. Yang kedua itu makam Tumenggung Jagaweswa. Dari Cirebon juga, Pak? Dari Telaga. Oh ya, dari Kerajaan Telaga Menggung. Ya. Nah, menurut kabar Pak, salah satu makam tersebut itu pemilik ilmu rawa rontek. Iya. Betul itu Pak? Iya. Yang mana Pak itu Pak? Yang sebelah itu. Nah, ilmu rawa rontek itu teman-teman, mohon koreksi kalau salah ya Pak. Jadi kalau misalkan mau kalah itu antara kepala dan badannya itu harus terpisah, betul begitu ya Pak? Iya, harus terpisah. Dikarenakan kalau
punya ajian itu ya kalau tidak dipisahkan nanti darah itu nyambung lagi, hidup lagi. Oh. Nah, itu berarti di di makam ini hanya badannya saja atau kepalanya Iya, saja? iya, Oh, badan. badannya saja. Dan kepalanya itu di mana, Pak? Di Jati 7. Jati 7. Oh, saya tahu Jati 7 itu jaraknya jauh sekali dari sini ya, Pak? Ya jauh. Nah, dari ceritanya, Pak, kenapa badan dan kepalanya itu bisa terpisah? Apakah dari pertarungan? Pertarungan. Oh, pertarungan. Antara Tumenggung ini melawan siapa, Pak, itu, Pak? Ya nggak tahu ya kalau melawannya. Mm-mm. Pokoknya dalam pertarungan. Mm-mm. Itulah. Dan akhirnya dipisah. Nah, itu dipisahnya itu dibawa ke sana jalan kaki atau bagaimana ceritanya? Dihanyutkan. Oh, dihanyutkan. Ke Setelah sungai. terputus, kepalanya dibawa ke sungai. Iya, dihanyutkan. Akhirnya diketemukan di Jati 7. Jati 7. Dan dibuatkan makam keramat juga. Aman juga. Namanya Mbah Buyut Ujung. Mbah Buyut Ujung nama makamnya. Nama makamnya. Makam keramatnya Mbah Buyut Ujung. Nah, Pak, ini kembali lagi, Pak. Pemakaman ini ada maksud dan tujuannya nggak, Pak? Soalnya saya dengar banyak orang yang berkunjung itu datang ke sini berziarah karena punya maksud tertentu. Betul, Pak? Iya, banyak juga yang jarah ya. Tapi maksud tujuannya macam-macam lah gitu. Macam-macam. Ada nggak, Pak, yang punya tujuan untuk mendapatkan jodoh begitu, Pak? Ya, banyak. Jadi misalnya yang tani, ya, yang dagang, apa saja lah ya. Di antara yang punya jodoh juga banyak. Terus ada nggak, Pak, yang datang ke sini untuk supaya dapat momongan, punya anak, itu bisa, Pak? Bisa. Ada juga yang datang ke sini? Ada juga. Kalau begini, Pak, ada gak datang ke sini untuk menyembuhkan penyakitnya karena sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Misalkan punya istri gitu ya, tapi mohon maaf ya barangnya itu tidak berfungsi gitu, loyo gitu. Salah satu pengobatan itu bisa datang ke di sini untuk berikhtiar, Pak? Bisa, jangan rupa-rupa. Oh, macam-macam. Macam-macam. Jadi akhirnya yang lengkap. Punya yang sakit ya, punya penyakit minta dong. Kadang-kadang si orang sakit itu nginap, dimaksud supaya ada petunjuk dari ilham. Obatnya apa gitu. Oh, itu cara mendapatkan petunjuk atau jawabannya itu bagaimana, Pak? Apakah lewat mimpi atau ya, lewat menemukan? Lewat mimpi. Nah, yang datang ke sini setiap hari suka ada, Pak, itu datang? Ada saja. Ada pengecualian hari apa gitu, Sabtu, Pak? yang malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu? Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu? Jadi ya hari Sabtu lah. Hari Sabtu, berarti Sabtu malam Minggu itu pantangan, tidak boleh ada yang berziarah ke sini, begitu. Siang Sabtunya, kalau malam bisa, malam Minggu bisa. Malam Minggu bisa. Ini yang di makam yang di sini atau yang di belakang, Pak? Yang biasanya berziarah atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Luar biasa. Itu teman-teman ya, ternyata yang pemilik ilmu rawa rontek ini adalah seorang tumenggung dari kerajaan Telaga Manggung. Dan mungkin kalau zaman sekarang levelnya bupati barangkali ya, Pak? Iya. Nah, Tumenggung itu di kerajaan. Kalau di Republik misalnya bupati ya. Bupati. Nah, itu teman-teman, ternyata untuk keluarga yang mungkin sedang dilanda masalah gitu ya, atau tidak punya anak, ingin punya anak, ya macam-macam bisa berziarah ke sini semata-mata untuk berdoa. Kalau berdoa mah memintanya ya ke Gusti Allah begitu ya, Pak. Utamanya. Kalau itu juga Bapak juga kalau hadoroh ya utamanya meminta ke Allah. Itu hanya cuma perantaraan atas jabatan ini mendoakan yang di sini. Iya. Sambil ada barokahnya gitu. Nah, itu teman-teman wejangan dari Bapak Kuncen Lebe Ahmad, jangan sampai datang ke pemakaman ini salah niat. Jadi orang bicara minta-minta ke makam. Nah. Jadi kalau ke makam itu hanya mendoakan
ini Itu ahli kubur yang ahli ada di sini. kuburnya ya. Iya, betul. Tetap minta itu mah dari Allah. Nah, Masya Allah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah niat. Salah niat. Jadi janganlah dianggap musyrik. Betul, betul. Jadi justru diberikan doa. Bapak, kalau boleh nih saya mau lihat ke dalam itu makamnya seperti apa? Boleh sekarang? Makasih. Kita jalan ke sana, teman-teman. Ini bangunnya berwarna putih, pakai genting, dan pintunya berwarna hijau. Ini ada maksudnya, Pak? Nggak ada ya? Ya, apa? Nah, ini kenapa warna hijau? Hijau itu ya biasanya keagamaan atau. Oh iya. Ya misal orang mati kan ya. Orang mati kakinya lawannya hijau. Oh. Kan gitu. Ada simbolnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ada 2 makam di sini. Bisa dijelaskan ini makam siapa, Pak? Ini Mbah Haji Luhung. Nah, ini Mbah Haji Luhung. Tuh, nah, ini makam Mbah Haji Luhung. Seorang tumenggung pada masanya pemilik ilmu rawarontek ya, Pak? Oh, kalau yang Tumenggung. ini? Oh, yang ini tumenggung. Jadi ini yang punya pemilik rawarontek. Nah, ini teman-teman bisa berziarah ke sini mendoakan. Kalau misalkan bertanya kepalanya di mana, ada di Jati 7. Begitu. Oh, ini bakar kemenyan atau apa, Pak? Iya. Ya banyak metode mungkin ya orang datang ke sini ya, Pak. Iya. Terus ini, Pak. Nah, ini ada 3 makam, Pak. Ini bukan makam orang. Oh. Ini hanya kuburan pusaka. Pusaka. Ya, pusaka itu alat perang, misalnya tumbak, pedang, tameng, keris. Yang digunakan oleh orang sakti atau anggaplah tentara zaman dulu begitu. Dulu, ya. Kalau ini barang-barang ini mah buat ada kicimpring ya, Pak. Ya buat ya mungkin digoreng juga sama ya buat yang istirahat di sini gitu ya. Iya. Tuh teman-teman di sini adalah alat-alat perang. Apakah termasuk pusaka juga, Pak? Ya, pusaka. Iya. Nah, itu Pak kan biasanya kalau mohon maaf itu di pemakaman lain suka kalau misalkan berziarah datang ke makam keramat itu mendapatkan hasil. Nah, salah satunya benda pusaka. Apakah di sini juga sama, Pak? Sama. Nah, itu caranya. Kalau ada milik harus dapat pusaka ya. Sama. Caranya itu gimana, Pak? Apakah tiba-tiba ada di depan mata atau ada yang langsung di sini, ada yang diantar ke rumah. Oh. Jadi tiba-tiba dapat aja gitu ya. Dapat. Tiba-tiba lihat. Nah, itu benda pusakanya apakah semacam keris atau bermacam-macam? Batu ali, keris kecil gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Biasanya di sini yang ziarah tirakat itu lama nggak, Pak? Sampai berhari-hari begitu? Terbatas. Oh, terbatas. Berapa? 3 hari 3 malam paling lama. Oh, paling lama. Hasil tak berhasil gitu 3 hari 3 malam. Dan Bapak yang menjaga sebagai kuncen itu memberikan batasan hanya 3 hari 3 malam. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, diberkahi umurnya dan selalu mendapatkan rezeki serta urusannya lancar. Kalau gitu saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.